sebelumnya perkenalkan nama saya Keisha Aulia Natasha Eka Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Public Relation. Langsung aja, di sini saya ingin menjelaskan atau menceritakan mengenai beretika dalam dunia politik yang diambil dari sumber YouTube channel DDMnet dengan judul Beginilah Jadinya Politik Tanpa Etika. Dengan hostnya yaitu Dr. Dedi Jamaluddin Malik MS dan narasumbernya yaitu Profesor Dr. Cecep Darmawan MPD selaku pengamat politik dan dosen FISIP UPI. Etika di dunia politik mencakup prinsip-prinsip moral dan perilaku yang diharapkan dari para pemimpin dan partisipan politik. Ini mencakup transparansi, kejujuran, pertanggungjawaban, dan pelayanan masyarakat sebagai landasan utama. Mungkin di era sekarang ini, isu yang sedang dibicarakan yaitu mengenai perilaku elit politik yang layak untuk dipertanyakan tentang etika politiknya. Ada 3 poin penting berbicara soal etika politik menurut Profesor Dr. Cecep Darmawan. Yang pertama, beliau melihat memang bangsa ini sedang krisis etika, khususnya etika politik. Salah satu contoh yang disampaikan oleh Bapak Dedi yaitu ketika Gibran yang notabene adalah kader PDIP didorong oleh Gerindra oleh Bapak Prabowo untuk menjadi cawapres. Itu tidak ada komunikasi sebelumnya, misalnya dengan Ibu Megawati. Atau Gibran sendiri yang datang dan membuat surat pengunduran diri, dan persoalan etis juga muncul ketika Paman Gibran yang kebetulan Ketua MK memutuskan atau memihak dan memberi peluang kepada Gibran untuk menjadi cawapres. Jadi, menurut Dr. Cecep, beberapa kasus yang disampaikan oleh Bapak Dedi ini sebenarnya mencerminkan bahwa perilaku etis daripada elit kita ini belum sesuai dan diharapkan. Seringkali kita diadu-hadapkan antara hukum dan etik. Contohnya, ketika ada yang berbicara seperti ini. Berbicara ini nggak etik. Kan kami tidak dengan melanggar hukum. Itu salah sebetulnya. Disangkanya hidup ini hanya satu norma saja, yaitu norma hukum. Padahal, dalam hidup ini banyak sekali yang namanya norma. Ada norma kesopanan, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma lainnya. Tapi seringkali norma-norma sosial itu di luar jalur norma hukum. Bahkan sebetulnya kalau mau diposisikan moral, etik itu seharusnya di atas hukum bahkan melandasi. Poin yang kedua, memang kita menyaksikan betul betapa corak marutnya mengenai etis ini di dunia politik, di dunia profesi, dan di kehidupan bermasyarakat. Kita juga banyak menyaksikan pelanggaran-pelanggaran etis itu dan dianggapnya karena tidak melanggar hukum tadi seperti biasa, padahal ini adalah hal yang pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya ada TAP MPR soal etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Harusnya itu menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa bernegara kita, selain dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk poin yang ketiga, ini yang penting, bahwa jika pelaku-pelaku elit itu tidak memperhatikan konteks etik, maka sebetulnya bukan legasi yang dia berikan kepada generasi berikutnya, tetapi contoh-contoh yang kurang bagus, yang bahayanya nanti diikuti. Padahal sesungguhnya ketika kita merujuk pada nilai-nilai bangsa yaitu dengan Pancasila, nilai etik itu tidak ada kurangnya. Banyak hal yang menyepelekan etik itu karena tidak ada sanksi hukum. Dan mereka lupa akan ada sanksi sosial yang dia dapatkan, dan mungkin memori pada masyarakat yang akan terus diingat pada sanksi sosial itu daripada sanksi hukum. Contohnya, ketika sudah putusan pengadilan dan diberikan hukuman, dan ketika hukuman itu sudah selesai, ya sudah. Tetapi, ketika sanksi sosial itu pasti melekat saja pada kehidupan bermasyarakat. Jadi, warning untuk pelaku-pelaku elit untuk tetap berhati-hati soal etika, karena ini harus diperhatikan betul-betul. Untuk kesimpulannya, beretika itu sangatlah penting untuk dijalankan. Bukan hanya beretika dari segi politik saja, tetapi beretika dalam kehidupan sehari-hari juga perlu diterapkan. Karena etika juga membantu membangun kepercayaan antar individu dan memperkuat dasar moral dalam pengambilan keputusan.
Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan atau jelaskan mengenai beretika dalam dunia politik. Bila ada kesalahan dalam berucap, mohon dimaafkan. Terima kasih.